Halo, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tadi pagi masih bisa mendengar azan subuh, atau jangan-jangan malah azan subuhnya itu sekarang saling bersaut-sautan karena saya lihat di berbagai media sosial itu sekarang saling menyerukan bahwa sekarang lebih keraskan lagi azannya dan mari kita rame-rame. Itu yang terjadi, Bung Rocky, dalam sepanjang hari kemarin itu. Iya, akhirnya yang bising itu adalah media sosial karena masing-masing pihak pakai posisi final itu. Dan kita tahu bahwa ya sama seperti kasus Edi Mulyadi, ada kecelakaan narasi lalu dieksploitir tuh. Demikian juga Saudara Menteri Agama, itu kecelakaan narasi aja lalu dieksploitir. Jadi kita mau lihat bahwa bangsa ini memang potensi untuk terbelah pada hal-hal yang sebetulnya bisa diterangkan, tapi karena kekuasaan nggak bisa mengambil isu ini untuk dijadikan sebagai pelajaran, maka dia akan berulang kan. Dan kita selalu katakan bahwa tidak ada yang salah di situ, yang salah adalah kekuasaan yang tidak sanggup memelihara ide citizenship. Itu intinya tuh. Sekarang kita mau dengar siapa yang ngomong? Muldoko nggak berani ngomong, Mahfud MD juga nggak berani ngomong. Ini isu sensitif. Loh, semua ini jadi sensitif isunya karena tidak dituntun dengan ide kebangsaan. Jadi kebangsaan dipakai secara sepihak, hanya kami yang kebangsaan, hanya kami yang Pancasila, begini jadinya kan. Hal-hal ini yang luput dari lembaga survei. Lembaga survei bilang ada kepuasan 73%. Iya, dalam keadaan bangsa terbelah. Kan begitu kan? Jadi dungunya di situ. Ini trending topik kemarin. Tangkap Yakult Poligomas. Ini hanya dia saved by Putin. Wah, gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba Putin menyerang Ukraina dan sempat tergeser ini trending topiknya dari tangkap Yakult menjadi Ukraina. Tetapi saya kira Ukraina seperti biasa, kita soal-soal geopolitik global orang kita nggak terlalu tertarik. Nah, tapi kita masih berjelaskan nanti apa dampaknya dari serbuan Putin terhadap Ukraina ini. Dan mereka kan pasti akan kembali lagi ke soal domestik, karena sekarang ini bukan hanya netizen yang sudah mulai marah. Ada lembaga keadaan ke LKAM, itu lembaga keadaan alam Minang lah, ini orang-orang Minang. Kemudian saya lihat itu. Jadi bayangkan kita akhirnya nggak bisa dialog dengan sesama warga negara tuh. Karena pengentalan primordial itu udah terjadi itu. Ini berat nih sebetulnya tuh. Padahal sebetulnya kita lagi hadapi juga problem besar yang akan impact-nya itu tiba di Indonesia dalam 2-3 hari ini. Soal harga minyak yang tiba-tiba naik karena kekacauan distribusi akibat Rusia menyerang Ukraina kan. Nah, ini sebetulnya juga itu potensi besar untuk memberantakkan APBN kan. Betul. Dan multiplier efeknya tuh. Tapi kita jadi bayangkan di luar sana ada problem besar itu, global supply chain terganggu tuh, efek dari perang itu akan berlanjut karena pasti negara-negara NATO akan pasang barikade untuk halangi Rusia masuk menerobos ke wilayah Eropa itu. Jadi soal-soal semacam ini jadi isu sampingan akhirnya. Padahal ini isu strategis yang Indonesia nggak akan karena jauh, ya bukan jauh, secara geografi kita jauh, tapi global financial, global supply chain, energi segala macam itu dekat sekali. Jadi apalagi kita jadi net importer minyak tuh kan, harga minyak naik sedikit aja itu langsung menenggelamkan seluruh isu disparitas, membawa disparitas lebih tinggi dan harga ekonominya jadi macam-macam lah. Kalau saya baca asumsi di APBN kita tahun 2020 itu harga minyak per barrel kita 63 US dollar belum. Dan hari ini sudah mendekati 100 US dollar, dan itu artinya itu besar sekali dampaknya terhadap APBN kita. Jadi sebenarnya justru ini yang voice ini, bukan yang tadi itu yang noise sebenarnya kan gitu ya. Ya ini akibatnya, dan Presiden nggak mau mengucapkan sesuatu karena dia juga nggak ngerti apa yang terjadi kan. Jadi kebingungan itu yang menyebabkan akhirnya ide yang kita sebutkan keakraban itu nggak terjadi lagi itu. Musuh utama musuh utama Kadrun siapa sekarang? Ya Yakult. Musuh utama Cebong siapa sekarang? Edi Mulyadi. Cuman itu yang terjadi kan. Padahal ini semua kita nggak terbiasa untuk berpikir metaforik, berpikir dalam perbandingan. Tentu saja Yakult hanya membandingkan fungsi fisik dari suara itu. Lalu didramatisir, jadi itu isu teologis. Demikian juga Saudara Edi Mulyadi itu, dia membandingkan satu langgam narasi yang memang
tidak umum, lalu dieksploitasi itu. Jadi saling mengeksploitasi sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan satu keterangan pers. Oleh siapa? Ya oleh pemimpin di atas mereka berdua. Ya. Kan kalau itu diucapkan oleh Mahfud apalagi presiden kan selesai kan. Tapi sekarang kita nggak tahu bagaimana timnya Pak Yakut itu berupaya untuk mendudukkan persoalan. Jadi kekacauan itu disebabkan tadi saya tetap punya dalil ketidakmampuan presiden untuk menghasilkan ide citizenship menyebabkan bangsa ini terpecah itu. Jadi ini bukan soal Menteri Agama sama atau Edi Mulyadi, tapi ini ketidakmampuan konseptual dari presiden. Itu intinya. Aku boleh buat, saya mesti ucapin itu terus. Nanti kalau kan orang kemarin lihat ke saya itu, nanti kalau ada kambing bunting pun itu salahnya Jokowi. Ya bisa juga kalau kambingnya bunting digorong-gorong kan di depan istana siapa sih kok yang mesti diperiksa. Kira-kira begitu cara kita melihat persoalan tuh. Ya. Saya pernah menyinggungkan di dalam forum ini juga disebutkan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab dia menyebutkan bahwa dia pusatnya dia pemerintahnya di Mekah. Dia menyatakan kalau ada satu keledai yang terperosok di Mesir. Oh, Mesir jauh banget kan dari Madinah ke Mesir itu. Itu yang bertanggung jawab yang dosa adalah Umar bin Khattab. Jadi memang ya itu risiko jadi seorang khalifah, seorang pemimpin itu. Apalagi kan Pak Jokowi sering dibanding-bandingkan oleh para pendukungnya seperti Umar bin Khattab. Dengan Umar bin Khattab. Jadi para pendukungnya ini buta huruf terhadap metafor tuh. Jadi ketidakmampuan berpikir konseptual juga akhirnya mencemari cara kita bernegara kan. Ini bahasa rupiah, influencer, tukang hoax segala macam itu mau melindungi presiden. Padahal sebetulnya dari awal ya apa namanya dukungan 73% itu kan ya satu yang samar-samar yang orang nggak bisa paham tuh dari mana soal itu. Yang pasti adalah raja sudah telanjang, tapi penjaganya masih menganggap dia lagi pakai baju sutra. Iya, karena memang dia ingin agar supaya presiden jadi senang itu. Ini juga sebetulnya membahayakan Pak Jokowi karena puji-pujian itu tidak lagi real. Itu masalahnya. Dan begitu terjadi pembelahan masyarakat hanya karena isu agama, bingung semua orang akhirnya kan. Dan kebingungan itu yang membuat kita makin rentan terhubung lagi dengan bakal terjadinya krisis energi akibat eskalasi perang di Ukraina. Ya, saya tahu bahwa ini seperti gelombang air bah kan kasus Yakult ini karena bukan hanya para tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan juga para partai politik, bahkan termasuk saya membaca sendiri dari PBNU sendiri ini yang memberikan komentar seolah menteri nggak ada kerjaan. Tetapi saya kira kita berwajiban untuk mengembalikan lagi kepada isu-isu yang memang substansial yang harus kita cermati gitu ya. Bukan tidak substansial yang tadi itu ekses dari bahwa adanya kohesi yang rapuh di basah gitu kan, yang apa yang terjadi pada Yakul pada Edi Mulyadi. Tetapi ada yang isu substansial, belum selesai soal minyak goreng, belum selesai soal tahu tempe. Ini sekarang mulai hari Senin ke depan katanya tukang daging, para pedagang daging juga akan mogok jualan karena harga daging sudah melambung tinggi. Dan ini dipastikan lagi nanti karena semua kita juga masih impor dengan apa yang terjadi di Ukraina ini akan juga naik lagi. Ya, ini yang kita sebut sebagai kondisi sosial yang real ini mau dipalsukan dengan harapan-harapan psikologi. Jadi seolah-olah nanti harga daging akan turun kalau ibu kota udah jadi itu. Kalau tidak akan ada krisis energi walaupun ada perang di Ukraina kalau ibu kota udah jadi itu. Jadi kita dibuai dengan gagasan-gagasan gagasan-gagasan langit yang sebetulnya baru bersifat harapan, tapi langsung seolah dianggap harapan itu akan terjadi. Jadi ini yang seringkali di dalam logika disebut bahwa orang itu bisa dia berharap sebetulnya yang belum terjadi karena dibombardir dengan harapan, lalu dia memihak. Padahal dia memihak pada sesuatu yang harapan, yang ilusi sebetulnya tuh. Sementara realnya dia lupakan itu. Karena kita disibukkan dengan tadi konflik horizontal, gagal membaca metafor. Jadi semua itu menunjukkan bahwa buat apa kita bikin bangunan besar-besar, infrastruktur segala macam yang sering saya sebutkan, perpanjang jalan pikiran, bukan perpanjang jalan tol. Kan jadinya begini kan, karena jalan pikiran pendek, ya udah, begitu ada kasus Yakut meledak di mana-mana dan orang nunggu agar supaya saudara Yakut itu dibui. Begitu Yakut dibui, nanti ada yang nunggu lagi itu balasannya tuh, semoga Edi Mulyadi bertambah lagi bui segala macam.
bahkan tokoh-tokoh yang sebetulnya paham keadaan ini justru ngomporin, kan ini gila nih negeri ini. Ya. Oke. Memang kita tahu akan ada air bah, tetapi kita tetap saja di dalam situasi begini kita mengingatkan publik. Ada soal-soal yang substansial yang harus kita jaga, dan jangan semua energi kita nggak bisa mencegah mereka untuk bisa, tapi jangan semua energi kita ditumpahkan untuk hal-hal yang sifatnya noise tadi itu. Ya, itu dia. Jadi saya kira betul tadi kata kuncinya yang udah 2 hari ini kita pakai. Problem kita adalah kohesi yang gagal dirawat atau ditumbuhkan oleh kekuasaan. Itu yang menyebabkan noise beredar lebih cepat daripada voice. Kan itu sebetulnya sinyal yang diterangkan oleh FNN itu terang benderang. Tapi orang dibikin heboh oleh semacam Kompas misalnya. Ini kok masih ada 73% yang mendukung. Dukung apa? Bangsa udah mau terbelah masih ada yang mendukung. Yang benar aja tuh. Jadi di situ kita lihat bagaimana pers itu jadi munafik sebetulnya tuh. Dia lupa fakta sosiologi lalu dia pergi pada fakta psikologi, yaitu harapan, persepsi segala macam. Ya. Dan ada sebenarnya kemudian kita mulai mendapatkan benang merahnya ini dalam dalam 2 hari terakhir setidaknya, Bung Rocky. Kemarin kita membahas soal Muhaimin yang mengaku bahwa dia ketemu UMKM yang minta agar jabatan diperpanjang, Pak Jokowi diperpanjang. Giring hari ini mengumumkan diri bahwa dia akan mundur. Dia mundur dari pencalonan presiden gitu. Jangan ketawa, Bung Rocky, ini serius dia mundur. Saya juga ketawanya serius. Ketawanya serius ya. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah berkeliling ke daerah-daerah dan dia mendapatkan fakta bahwa sebenarnya rakyat itu masih ingin menghendaki Jokowi lagi, meskipun katanya terbentur konstitusi. Jadi masih ada if-nya itu. Nah, pada hari yang sama juga, saya tadi kontaknya bukan hari ini, kemarin ya, saya kira kemarin lusa itu Muhaimin, kemarin Giring, dan kemarin juga Erlangga Hartarto ini juga menyatakan bahwa dia sudah ketemu para petani-petani yang aspirasinya menghendaki agar masa jabatan Pak Jokowi diperpanjang. Ini saya kira ini orkestra, Bung Rocky. Jadi bukan hanya sekedar mosaik. Ini kalau kita jadikan satu, ini mosaik yang kemudian kita tahu, oh ini orkestra. Ya mestinya ini orkestra mestinya ditutup dari awal tuh, nggak boleh jual tiket. Karena mereka menjual orkestrasi yang bertentangan dengan konstitusi. Kan seolah-olah kalau petani udah bilang 3 periode, maka udah kita tinggi periodkan Pak Jokowi. Muhaimin juga membahas. Cendol juga. Bukan cendol. Lalu Muhaimin merasa bahwa ya perpanjang aja. Kan mestinya Erlangga atau Muhaimin harus malu bahwa mereka menginginkan perpanjangan tanpa ada pemilu. Kan gila kan? Jadi dia nggak tahu bahwa dia itu justru dihormati kalau dipilih oleh rakyat. Bukan karena nebeng pada ego 3 periode. Jadi survei menginginkan agar supaya 3 periode itu. Lalu itu nggak boleh disurvei. Karena konstitusi kita bilang nggak boleh cuma 2 periode. Lalu disurvei 3 periode. Jadi survei membatalkan konstitusi. Itu bahayanya lembaga-lembaga survei. Nanti misalnya lembaga survei bisa kita survei juga. Boleh nggak pemimpin lembaga survei itu orang dungu? Begitu surveinya terjadi, 73 bilang iya boleh. Loh kok bisa begitu? Ya karena yang disurvei orang dungu juga kan. Ini hal yang nggak perlu disurvei mau disurvei. Nanti disurvei juga nih bahwa bangsa ini harus pecah apa tidak. Bagaimana kalau hasil surveinya harus pecah? Kan gila kan, ngapain survei hal yang yang bodoh semacam itu kan. Jadi begitulah lembaga survei kehilangan moral clarity itu, kejernihan moralnya hilang itu hanya karena diumpankan oleh uang, kekuasaan, hal-hal material. Jadi itu yang ingin kita ingatkan selalu, bahwa ide kebangsaan itu menginginkan agar supaya demokrasi dijalankan pada taraf yang otentik. Gak ada demokrasi yang hasil survei. Survei itu cuma mengkonfirmasi, bukan surveinya yang mengubah demokrasi, kan gila. Satu waktu misalnya kita survei, kita mau balik pada sistem kerajaan, lalu semua orang merasa oh itu penting tuh karena membayangkan Majapahit, kegagahan. Lalu ternyata 93% ingin kita balik pada sistem kerajaan. Nah, karena itu kita rubah sistem demokrasi kita. Kan ngaco kan. Jadi negara surveyor dungu-dungu ini kan memang nggak terlatih untuk berpikir abstrak dan berpikir dalam kerangka moral clarity itu. Yes, oke. Nah, berkaitan dengan itu, kemarin juga ada saya kira satu keputusan penting, yakni Mahkamah Konstitusi
akhirnya menolak gugatan presidensial threshold 20% yang diajukan oleh Jenderal Gatot Nurmantio dan kawan-kawan gitu. Tetapi yang menarik ternyata dari 9 orang majelis hakim di Mahkamah Konstitusi 4 dissenting opinion, dan bersamaan itu juga ada partai-partai non parlemen. Nah ini saya kira yang akan mengajukan juga presidensial threshold. Ini menarik. Kita akan menunggu bagaimana logika dari hakim menolak bahwa mereka tidak punya legal standing, kan itu selalu alasannya seperti itu. Ini juga di dungunya juga begitu, tapi saya lihat 5-4 yang dissenting opinion 4 itu. Jadi kan Mahkamah Konstitusi menganggap karena cuma satu orang maka legal standing nggak bisa itu. Bayangkan misalnya kalau 251 juta rakyat datang ke Mahkamah Konstitusi, apa legal standingnya nggak ada, bahwa seluruh rakyat ingin agar supaya 0% itu. Kan lalu bilang iya karena ini banyak, lo dalilnya sama, 1 orang, 10 orang dan 250 orang sama itu. Dan bahkan survei terakhir mengatakan bahwa ada 80% orang Indonesia kok menginginkan agar supaya pemilihan langsung tuh tidak boleh pakai threshold kan. Lalu kalau kita bilang oke, ini ada survei loh, jadi Mahkamah Konstitusi mesti ikut survei, kan absurd juga kan. Yang saya lihat tadi dalam keputusan itu, Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan pesan yang seharusnya dia tuntun, yaitu pro demokrasi itu. 20% itu tidak pro demokrasi, jadi mestinya Mahkamah Konstitusi nuntun Gatot dan kawan-kawan untuk memperbaiki dalilnya tuh. Kan dari awal mestinya Mahkamah sudah harus berpihak, karena ide demokrasi tidak mungkin dibatasi oleh urusan teknis open legal policy itu kan. Jadi kemampuan Mahkamah juga itu dangkal betul. Untung ada orang semacam Saldi Isra yang memang terlatih secara intelektual, tahu apa yang disebut sejarah demokrasi, bikin dissenting opinion, dan ada 4 orang. Jadi itu bukan keputusan yang bulat sebetulnya, karena itu separuh sebetulnya dissentingnya itu luar biasa argumennya. Jadi itu yang kita mau terangkan, bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi orang-orang yang konservatif juga masih banyak, dan seolah-olah buta huruf terhadap demokrasi, dan memang dia buta huruf sebetulnya. Ya. Kita tunggu logika apa lagi yang akan didalilkan oleh para hakim di Majelis Konstitusi ketika nanti partai-partai politik yang ikut dalam itu. Dan partai-partai ini partai yang udah pernah ikut 2019 kan. Jadi dia udah berhak punya legal standing karena dia dikalahkan oleh 20% just. Jadi dia berhak untuk nuntut dong. Jangan portal yang sama masih dipasang. Nanti Mahkamah bilang ya itu akibatnya cuman mereka yang menang pemilu yang boleh mengajukan judicial review. Ya orang udah menang ngapain judicial review kan? Oke, saya kira makin seru ini situasinya, Bung Rocky, dan kelihatannya ada yang berkejaran dengan waktu, karena itu kemudian mereka tetap mencoba membungkam jalur-jalur konstitusional lewat Mahkamah Konstitusi, dan pada saat yang bersamaan pun menyodorkan, nggak tahan juga menyodorkan pada publik bahwa mereka ingin perpanjangan gitu, dan yang dipakai logikanya mulai dari Kang Cendol, mulai dari UMKM, mulai sampai petani. Ya, kita lagi bicara tentang kebangsaan, tiba-tiba ada politisi-politisi dangkal ini yang mau ambil keuntungan material pada isu yang sangat sempit ini. Itu intinya. Tapi untung Ibu Mega mengucapkan dari awal dan dia konsisten, tidak boleh ada 3 periode. Jadi saya selalu ingin kasih pujian pada Ibu Mega, karena Ibu Mega itu batinnya itu sensitif terhadap pelanggaran konstitusi. Jadi Ibu Mega pasti akan ucapkan ini tidak jujur ini politisi-politisi ini. Dan semoga Ibu Mega sehat terus dan bisa mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kita terang benderang dalam kasus ini misalnya. Kasus Brin lain lagi. Tapi dalam soal kasus kebangsaan, saya kira Ibu Mega punya yang disebut kecerdasan batiniah untuk mempertahankan prinsip-prinsip kebangsaan dan demokrasi. Salam buat Ibu Megawati. Oke, salam 0%. 0% juga. Iya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes.